Ada satu hadis di mana hadis ini menjadi wasiat Rasulullah. Jadi insyaallah beberapa pengajian saya yang di majelis Rasulullah SAW malam Selasa ini kita akan membaca wasiat-wasiat Nabi, pesan-pesannya Nabi SAW. Di antaranya wasiat ini li Ibn Abbas, untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang menjelaskan tentang kewajiban seorang yang beriman dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li, dahulu aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepadaku, ya gulam, wahai pemuda, inni uallimuka kalimatin, sesungguhnya aku ingin mengajarkanmu satu kalimat. Apa ucap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah dan Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dan Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah dan Allah ada di hadapan. Kau akan mendapati Allah berada bersamamu di hadapan. Ini kalimat memang ringan ya. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Tapi maknanya luar biasa loh. Maknanya hebat. Artinya Nabi berpesan, siapa orang yang menjaga Allah, artinya menjaga hubungannya dengan Allah, menjaga perintah Allah, menjaga dirinya dari larangan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, Allah akan melindunginya, Allah akan merawatnya. Jadi kalau ada kita mendapati suatu hal yang tidak kita inginkan, dari hal yang buruk, dari hal yang tidak baik, musibah atau bencana atau bala atau kesengsaraan dan lain sebagainya, maka kuncinya sebagaimana disebutkan oleh Nabi, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Makanya siapa yang menjaga dirinya untuk selalu membersamai Allah, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah bakal melindunginya, Allah bakal jaga dia. Berapa banyak dari kisah-kisah kaum salihin, mereka yang selalu menghabiskan kehidupannya dalam beribadah kepada Allah, dalam mendekatkan dirinya kepada Allah, mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru yang tidak menjaga Allah, artinya tidak menjaga Allah, melalaikan perintahnya, meninggalkan perintahnya, kemudian memudahkan, menggampangkan dirinya melakukan maksiat, gemar bermaksiat, senang bermaksiat, maka sudah menjadi otomatis Allah pun akan menjauhinya, Allah tidak akan melindunginya. Seperti diceritakan satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Mengapa semuanya dibinasakan? Karena semuanya bermaksiat kepada Allah, semuanya lalai kepada Allah, semuanya lupa kepada Allah. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, menurunkan musibahnya, balanya. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jaga perintah Allah, jaga diri kita dari larangan Allah. Ya, tidak terjadi musibah kecuali karena ulah kita sendiri, karena diri kita sendiri. Kita sering mendengar musibah di sana, musibah di sini. Kalau itu terjadi pada diri kita sendiri, bukan hanya musibah cuma gempa atau tsunami atau apapun,
Tapi banyak lagi musibah yang terjadi, yang celaka, musibah dalam keluarga dan lain sebagainya terjadi karena apa? Tidak lain dan tidak bukan kita sandarkan pada diri kita apa yang kita lakukan. Mungkin ada yang dari hal yang dilarang oleh Allah atau ada perintah Allah yang kita tinggalkan. Kemudian Nabi mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Maka jika kamu ingin meminta, fas'alillah, minta pada Allah. Ini keadaan kita nih semestinya. Kita jaga perintah Allah, Allah bakal jaga kita. Kita jaga larangan Allah dari kita jatuh padanya, Allah bakal jaga kita. Terus apa? Menjalani kehidupan yang menjaga Allah, Allah akan bersamanya. Apabila meminta, mintalah pada Allah, jangan meminta kepada makhluk. Jangan meminta kepada manusia, yang bahkan manusia itu tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri. Bagaimana untuk bisa memberikan manfaat untuk orang lain? Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu ingin meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Punya masalah, punya kesulitan, minta sama Allah. Hadirin hadirat, jujur kita kadang-kadang ini ingat sama Allah, kalau enggak ada musibah enggak ingat sama Allah. Sebagian orang ini enggak nyebut nama Allah, kalau enggak dapat musibah baru nyebut nama Allah. Kalau enggak lagi sulit baru ingat sama Allah. Jangan sampai. Tapi usahakan dalam senggang kita, kita ingat pada Allah. Dalam santai kita, senang kita, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis tersebut, wa'lam annal ummata law ijtama'at, ketahuilah bahwa sesungguhnya umat ini kalau mereka berkumpul ala an yanfa'uka bi syai'in, mereka ingin memberikan kamu manfaat nih, orang-orang berkumpul ingin memberikan manfaat untuk kita, lam yanfa'uka bi syai'in katatabahallahu lak, tidak akan menjadikan manfaat untuk kita kalau itu tidak ditulis oleh Allah. Tapi yang terjadi apa yang ditulis oleh Allah. Tidak akan ada manfaat untuk kita kecuali yang ditulis oleh Allah untuk kita. Jadi kalau ada orang kumpul, semua orang ingin menyenangkan kita, membahagiakan kita, nggak akan itu terjadi kalau bukan itu yang sudah ditulis oleh Allah. Wa in ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in, kalaupun semua orang berkumpul untuk apa? Yadurruka bi syai'in, untuk membahayakanmu dengan sesuatu, lam yadurruka bi syai'in qad katabahu Allah lak, tidak akan menjadi bahaya untuk kita kecuali yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, kecuali dengan sesuatu yang Allah memang udah catat. Mau orang jahatin kita, mau orang berperilaku buruk sama kita, kalau itu tidak dicatat oleh Allah, artinya itu tidak diizinkan oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan terjadi. Makanya dalam firman-Nya, qul la yusibana illa ma kataballahu lana, katakanlah la yusibana, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang memang ditulis untuk kita. Apa yang akan terjadi untuk kita itu bakal menimpa kita. Jadi kalau ada orang yang tertimpa musibah, memang itu sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan, qadallahu mubram. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala akan terjadi untuk dia. Terjadi pasti terjadi. Gak akan ada sebaliknya. Jadi kalau orang pun mau berbuat kebaikan buat kita, gak bakal sampai kepada kita kecuali memang sudah dikehendaki oleh Allah, ditulis oleh Allah, baru terjadi. Ya, idza aradallah ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan, Allah bisa katakan kun, jadi. Amruhu bainal kafi wan nun. Perkaranya Allah itu di antara kaf dan nun. Kun, jadi. Ya, kaf dan nunnya nyambung. Kun, jadi. Nggak pakai batasan. Ya. Nggak pakai batasan, nggak pakai lama. Kalau Allah mau nggak pakai lama. Makanya jangan khawatir, jangan bimbang. Orang yang yakin kepada Allah nggak bimbang, orang yang yakin kepada Allah nggak khawatir.
Orang yang menjaga Allah nggak akan khawatir karena dia bakal dijaga oleh Allah. Orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah nggak khawatir, nggak bimbang. Dan andai apapun yang akan terjadi berarti itu memang sudah ketentuan Allah. Makanya kalau kita lihat ada orang rajin ibadah, rajin ngaji, rajin sholat, masya Allah hebat. Tapi kalau kita lihat-lihat musibahnya berat. Kenapa ya? Ya karena memang Allah kehendaki untuk dia. Oh, jangan kita katakan musibah itu sebagai apa namanya, menjadi alasan oh, orang ini buruk. Enggak. Idza habballahu 'abdan asab. Hamba kalau dicintai sama Allah dikasih musibah. Jadi nggak harus musibah itu terjadi karena Allah murka. Oh, kadang-kadang kita nyadar daerah sini kena musibah. Oh, pasti daerah sini kenapa-napa nih. Nah, nanti suudzon. Suudzonnya nggak tanggung-tanggung sama satu daerah. Minta ampun dan minta maaf, sekampung minta maaf. Hati-hati. Jangan pernah kita nyandarin sesuatu dengan itu. Ya. Nggak ada yang bisa merubah ketentuan Allah. La ahad yahrub min qada'ihi wa qadari. Tidak ada satu orang pun bisa lari dari ketentuan Allah. Walaupun tahu akan terjadi. Makanya ahli peramal walaupun dengan ilmu ramalannya yang sebenarnya dilarang dalam syariat, dia tahu akan terjadi, apa dia bisa merubah? Enggak bisa. Makanya ilmu nujum itu dilarang. Kita nggak perlu belajar ilmu nujum kecuali untuk apa? Untuk tahu arah kiblat, untuk tahu masuk waktu sholat, untuk tahu masuk Ramadan. Itu boleh, selebihnya jangan. Mana orang untuk cari masa depan bagaimana? Ada orang belajar ilmu nujum, tahu apa yang terjadi masa depan. Bicara dia nanti tahun sekian dunia gelap semuanya. Katanya sebelum terjadi tahunnya itu udah meninggal duluan, ya dalam kubur gelap semua. Dia meninggal. Jadi nggak ada yang bisa lari dari ketentuan Allah. Ada yang bisa ngerubah, cuma doa. Kebaikan yang kita lakukan itu yang merubah. Berapa banyak orang-orang yang diselamatkan oleh Allah karena amal solehnya, karena kebaikannya dari musibah ya, banyak. Sering kita lihat. Ini dunia kan sekarang udah terbuka lewat media, lewat internet, lewat apa kita bisa lihat ada orang selamat dari kejadian ini, ada orang selamat dari. Kalau kita perhatikan apa? Kebaikan yang dia pernah lakukan, amalnya. Amal kita naik. Tiap kita beramal, amal kita naik ke atas langit. Di atas langit berputar ketentuan yang bakal terjadi buat kita. Baik buruknya berputar. Kalau amal ibadah kita baik, amal ibadah kita soleh, kelakuan kita baik, kelakuan kita soleh, doa-doa yang kita panjatkan, yang tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, naik ke atas langit. Yang tadinya berputar, mungkin hal yang akan terjadi untuk kita buruk, barokah dari amal kebaikan, barokah dari sedekah, barokah dari doa yang kita lakukan, itu semua Allah Subhanahu wa taala bisa merubah. Yang mungkin buruk akan menjadi baik.